Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Halo sobat Semanema yang sedang ada di rumah. Episode Posnema kali ini kita kedatangan siswi berprestasi nih. Nah, siswi ini berprestasi dalam bidang non akademik dan kemarin telah menjuarai di ajang PON 20 Papua. Penasaran kan siapa yang kita undang pada Posnema kali ini? Langsung aja kita sapa Salsabila Hadi Pamungkas. Halo Salsa. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Hadi Pamungkas, bisa dipanggil Salsa. Oke, Salsa. Nah, Salsa kemarin benar ya menjuarai di ajang PON 20 Papua ya? Iya. Kalau boleh tahu dari cabur apa nih? Dari cabur senam artistik. Wah, senam artistik. Iya. Kita jarang dengar ya teman-teman dari cabur senam artistik. Dan hari ini kita undang pemenang dalam cabur senam artistik di Semanema. Oke, aku pengen tanya nih, kita ngobrol santai-santai aja ya. Ya. Awalnya kenapa sih kok kamu memilih bidang senam artistik? Pertamanya itu dari SD kelas 1 itu ada olahraga. Iya. Habis itu gurunya itu mengasih tahu bahwa ada senam ini, terus dibawa ke tempat latihannya itu sama kakak aku, Mas. Dia juga SD gitu, masih SD. Oh, jadi diperkenalkan sama guru kamu kalau ada nih bidang olahraga yang bernama senam artistik. Ya. Terus diajak ke tempat latihannya juga. Terus apa sih yang kamu rasain setelah datang ke tempat latihan itu? Merasa tertarik gitu ya? Iya, betul. Tertarik. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan. Mungkin teman-teman di rumah ini juga belum tahu nih, senam artistik itu yang seperti apa? Senam artistik itu yang seperti salto-salto itu, yang lincah-lincah. Oh, berarti di sini senam yang kalau dilihat tuh lincah banget ya. Ya. Dan itu ada sendiri atau gimana? Jadi senam itu ada 3 kategori, Ya. ada senam artistik, ada senam ritmik, sama senam aerobik. Oh iya. Terus kamu ambil yang senam artistik. Ya. Nah, itu kamu kemarin waktu ajang PON ini ikut lomba yang individu atau gimana? Ada individu, ada bergu juga, jadi ikut 2. Oh, ikut 2 dan Ya. dua-duanya menang ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Dan aku sih salut sih ya. Kamu berarti mulai dari kelas 1 ya? Ya. Aku salut kamu mulai dari kelas 1 dan akhirnya sampai sekarang SMA ini berprestasi. Pastinya teman-teman di rumah ini juga bisa ya. Harus dong. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih ada rintangan gitu selama kamu mengikuti olahraga senam artistik ini? Rintangan enggak sih. Kalau dibuat happy itu pasti enggak. Jadi intinya kuncinya adalah kita harus happy untuk Happy-nya. menjalani Ya, tersebut betul. ya. Tapi pernah nggak ada rasa bosan, rasa kayak aku jadi pengen nyoba cabur yang lain deh? Pasti. Pasti. Ya. Kalau bosan pasti itu gimana caranya untuk menghilangkan rasa bosan tersebut? Kita ngelakuin hal yang kita senang aja. Kita seneng mencoba senang kembali dengan cabur yang kita udah jalanin gitu ya. Ya, kayak bisa aja kayak kita bosen nih di cabur ini, kita buat main-main. Semenarik mungkin Ya. lah biar kita tertarik lagi Ya. gitu ya. Ya. Kalau pas itu bosen itu pengen pindah ke apa sih? Kalau boleh tahu kayak kayaknya olahraga ini asik deh gitu. Selain senam artistik. Waktu kecil Ya. nih mau ke sepak bola. Asik ya kayaknya ya sepak bola itu ya. Soalnya kan kakak aku juga sepak bola. Jadi setiap hari dulu itu ikut ke lapangan hampir setiap hari. Iya, itu ngaruh banget Iya. ya. Kalau kita lihat setiap hari akhirnya Iya. kita, aduh, pengen deh nyoba. Iya. Tapi kamu bisa sepak bola berarti sampai sekarang. Bisa. Keren loh. Jadi meskipun kita punya satu kemampuan, kita juga harus coba kemampuan yang lain Ya, ya. betul. Oke. Terus pernah nggak pastinya sebelum
dapat juara di PON ini pasti punya prestasi sebelumnya dong. Ya. Bisa dijelaskan dong pernah berprestasi apa aja nih? Pernah waktu itu ke Jurnas Jambi 2017 dapat 2 emas 1 perak. Habis itu pernah Asian School Games di Malaysia itu dapat 1 emas 1 perak. Terus kemarin Porprov Gresik itu dapat 2 emas. Habis itu prapon kan pon itu kan ada peranya ya, itu dapat 2 perak. Terus kemarin ponnya dapat 2 perak. Wah, berarti udah banyak banget nih ya teman-teman prestasi dari salsa ini. Tadi itu kalau nggak salah ada yang prestasi ASEAN ya, yang internasional ya berarti ya. Oh, berarti kamu ini sudah mengikuti lomba dari mulai daerah, provinsi, nasional dan sampai ke internasional. Untuk dekat-dekat ini ada yang mau dijalani nggak perlombaan apa gitu? Ya, itu SEA Games Vietnam besok 2022. Semoga berhasil ya teman-teman, kita doakan bersama-sama dong. Pastinya kalau kamu menang, Smanema juga terbawa nih namanya, bakal seneng juga dong, dan teman-teman semua juga pastinya seneng. Kalau sebelum PON kemarin, apa sih persiapan yang kamu jalani? Pasti latihan setiap hari itu pagi sore. Habis itu sempat sebelum pandemi itu training center ke Cina selama seharusnya 2 bulan gara-gara ada pandemi jadi 1 bulan. Oh, berarti posisi kamu sedang di Cina itu ada pandemi ya? Ya, waktu 1 bulan. 1 bulan itu 1 bulan pertama, terus ada berita pandemi, terus kembali ke Indonesia. Ya. Yang didapat dari training tersebut itu seperti apa sih? Apakah berupa materi saja atau ada praktek? Ada gerakan, pasti teknik-teknik gitu. Berarti yang melatih ini siapa? Maksudnya training ini yang memberi informasi itu siapa? Dari Cinanya sana. Dari Cina. Ya. Berarti ketemu dengan negara-negara lain juga ya? Cina aja sih. Oh, Cina aja. Ya. Oke, kalau gitu tadi katanya berasal dari Malang juga ya kamu ya? Betul. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa kamu dari Malang pindah ke Gresik? Jadi kan lombanya itu kan pasti daerah-daerah dulu. Ya. Lah, itu sama orang-orang dilihat potensi-potensi anak yang bagus itu diambil ke Gresik buat ke jenjang nasional. Oh, berarti awalnya kamu ikut perlombaan. Ya. Terus nanti kamu kelihatan nih potensinya. Ya. Setelah terlihat potensinya kamu diajak nih ke Gresik, Ya. gitu ya? Ya. Itu di Gresik dari kelas 4 SD. Oke, dari kelas 4 SD sekarang tinggal di asrama ya? Iya, betul. Oke, berarti dari kelas 4 SD, Salsa ini tinggal di asrama teman-teman, dan sampai sekarang mendapatkan latihan-latihan terus ya setiap hari Iya, ya? setiap hari. Setiap hari. Wah, emang harus butuh konsistensi ya? Siap. Pagi, sore gitu. Iya. Hari ini ada latihan nih? Hari ini libur soalnya kan sekolah pagi. Gitu. Ya. Oke. Tadi kan kita bicara tentang PON ya? Ya. Untuk sampai ke PON itu pastinya ada seleksi-seleksi ya? Ya, betul. Ceritain dong awalnya seleksi itu seperti apa, dari daerah dulu tuh bagaimana? Pertama itu yang prapon itu yang di Jakarta itu Jatim itu kan lolos buat lanjut ke PON. Oh iya. Udah lolos dari praponnya. Habis itu di bulan Oktober kalau nggak salah itu ada seleksi sendiri buat menjadi timnya buat ke PON. Oh gitu. Ya. Berarti sebelumnya itu untuk yang ke Jawa Timur itu beda tim ya sama yang ke PON itu ya? Sama. Tapi ada seleksi lagi. Ada seleksi lagi buat kan PON itu ada yang diambil 4 orang. Waktu prapon itu 5 orang, jadi kebuang gitu. Ada yang tereliminasi. Ya. Oke, dan alhamdulillah ya kamu terpilih ya, dan menang. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada medali yang diraih sama Salsa. Ada 2 medali ya. Boleh dijelaskan yang satu ini apa? Yang satu ini bergu. Terus yang satunya perorangan di alat lantai.
final di alat meja. Maaf. Final di alat meja. Ya. Waduh, aku nih kurang ngerti nih masalah senam artistik. Tapi kayaknya seru ya. Kalau dijalani terus ya. Kalau berkelompok itu harus kompak dong berarti ya. Ya, dihitung nilai. Jadi nilainya tertinggi gitu. Kalau bergu. Kalau senam artistik penilaiannya apa aja biasanya? Gerakannya, terus kerapian, ketinggian, terus Keindahan ada keindahan juga ya? juga, iya. Oke. Ada keindahan, kerapian, Kerapian. terus apa tadi? Ya pokoknya dilihat dari rapi gitu. Oh iya. Sama iya. gerakannya juga. Oke, kalau gitu perlu belajar berapa lama sih untuk senam sendiri itu? Apakah setiap perlombaan itu berbeda gerakannya? Kalau bisa mendapetin kayak gerakannya lebih cepat ya pasti bisa dibuat ke perlombaan gitu. Oh, berarti oke. Berarti dilihat dari cepatnya ya. Kalau kayak gitu ya. Oke, maaf ya teman-teman, aku agak kurang ngerti nih soalnya. Makanya kita gali dari Salsa ini. Terus tadi untuk latihan menjelang PON itu latihan pagi sore. Iya. Setiap hari. Iya. Di mana kalau di Di Gresik? Surabaya. Oh, di Surabaya Ya, latihannya. Citraland. Berarti nanti pagi latihan di Surabaya. Ya, sore juga di Surabaya. Itu pulang dulu apa Waktu pandemi ini ada yang namanya PNN. Jadi apa itu PNN? pemusatan latihan puslada gitu. Oh, iya di daerah ya. Persiapan buat ke ponnya itu. Jadi kita selama berapa bulan ya? 5 bulan kalau nggak salah. Itu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar. Wah, Jadi intinya di karantina. Iya, ya. Untungnya waktu itu sekolahnya offline atau online Mas Yan? Masih online. Online ya. Iya. Berarti bisa disambil lah itu Iya. ya. Berarti sambil latihan, sambil ngerjain tugas juga. Kesusahan nggak sih menjadi atlet dan sebagai siswa? Iya, pasti. Karena kita harus memilah waktu Ya. antara latihan sama sekolah gitu. Tapi untuk sejauh ini masih bisa lah ya, Ya. bisa apa disambi gitu ya. Oke, apalagi ya, mungkin ada yang bisa diceritakan itu pengalaman menarik nih, lomba di mana yang paling menarik? Ke Malaysia Asian School itu pertama kali aku pertandingan internasional. Iya. Ke luar negeri juga, jadi banyak sekali pengalaman. Terus bertemu dari negara-negara lain. Itu waktu kamu kelas berapa? Kalau boleh tahu. Naik SMA. Oh, baru-baru ini ya berarti ya? Iya. Naik SMP kayaknya. SMP apa SMA nih? Aduh lupa. Iya, SMP. Saking banyaknya prestasinya ya. Oke, jadi ceritanya kalau itu juga pasti ada ini ya, seleksi juga ya. Iya. Kalau untuk itu, aduh, aku speechless banget nih teman-teman, keren ternyata si Salsa ini sampai ke nasional, internasional. Nah, kamu ini kan PON itu tahun ini di Papua ya? Iya. Perjalanan kita ke Papua itu berapa jam sih? Kamu berangkat dari mana nih? Dari Juanda. Dari Juanda ya? Berapa jam? 5 jam perjalanan. Berarti langsung dari Juanda langsung ke bandara Papua ya? Transit dulu. Kalau berangkatnya itu transitnya di Bali. Oh, gitu. Habis itu ada transit lagi ke Mimika. Habis itu baru ke Jayapura. Oh, gitu ya. Berarti ada transit 2 kali. Ya, Terus tempat lomba kamu di Jayapura berarti? iya, di Oke. kabupaten. Oke, kita kan sering mendengar ya teman-teman provinsi Papua ya, Ya. provinsi Papua. Tapi kita nggak tahu nih di dalamnya itu seperti apa. Bisa dijelaskan dong ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi di Jayapura itu udah rame kayak Gresik ini. Udah banyak orang gitu. Terus kalau di sana sih nggak ada kayak Alfamart, terus Indomart gitu nggak ada. Terus ini ya swalayan biasa. Ya, toko-toko biasa gitu. Bagus dong. Berarti Ya. kan warga-warga biasa tuh juga bisa memberikan toko yang ramai Ya. juga dong. Ya, Oke. Berarti di sana itu rame. Ya. Untuk penduduknya apa kebanyakan asli sana atau gimana yang kamu lihat nih? Iya, kebanyakan orang sana.
Oke, pernah nggak kemarin selama di Papua kenalan nggak sama orang Papua? Enggak, soalnya kan takut juga kan ya. Kenapa gak takut? Seharusnya menarik dong, kita kenalan nih sama orang yang dari provinsi-provinsi lain. Kalau orang sana sih kalau diajak ngomong enak, ramah gitu. Iya, Ya, asik ya berarti asik, ya. asik banget. Terus kalau teman-teman kamu berarti kan selama cabur ini kan juga ada dari provinsi lain. Iya. Ada yang kenal nggak? Banyak. Banyak. Iya. Ada yang pernah bertemu sebelumnya? Ya, Oke, asik ya. Iya. Ketemu dari teman provinsi lain. Iya. Nah, itu juga termasuk nilai plus kalau kita ikut lomba-lomba, teman-teman. Iya, betul. Punya teman dari provinsi lain, daerah lain. Akhirnya kita punya pertemanan yang luas seperti Iya. itu ya. Oke, terus aku pengen tahu nih, kesan kamu setelah menjuarai PON ini gimana? pasti senang terus bangga sama diri sendiri. Udah, wah perjuangannya bisa sejauh ini gitu. Ya, dan di balik perjuangan itu pastinya ada banyak proses Ya, ya. betul. Betul sekali. Orang tua gimana nih waktu tahu berita kamu menang? Pasti yang pertama kali dikabarin orang tua ya? Ya, Gimana? seneng. Nangis gak? Kayak, wah selamat. gitu. Ya, Waktu pasti terharu banget ya. Seneng terus. Pastinya kamu kan masih muda nih. Udah juara banyak lomba. Apa sih yang sudah kamu berikan ke orang tua? ya, ya nggak banyak-banyak banget sih. Kayak ada lah pasti gitu. Oke, pasti ada lah ya. Kita intinya kita mengganti perjuangan orang tua dengan prestasi juga bisa ya. Ya. Kita harus membanggakan orang tua Ya. kita tentunya. Oke deh, kalau gitu sebelum episode postname kita berakhir, bisa dong kasih closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah. Kalau misalnya meraih sesuatu cita-cita, kita harus kayak merelakan waktu bermain dan banyak lagi gitu sih. Jadi harus semangat gitu. Oke, jadi emang kalau kita mau meraih sesuatu harus ada yang kita relakan Ya, ya. betul. Tapi meskipun kita merelakan sesuatu, kalau kita sudah mendapatkan hasilnya, kita bakal seneng banget Iya, dong. pasti. Oke. Dan tips nih buat teman-teman yang ada di rumah biar berprestasi gimana? Pasti semangat, terus disiplin, konsisten. Oke, 3 itu ya teman-teman ya. Semangat, disiplin, dan konsisten. Ya. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, semoga kalian bisa termotivasi nih dari prestasi-prestasinya Salsa. Dan kalian juga bisa ikut berprestasi tentunya. Dan untuk Salsa, terima kasih sudah datang di episode Posnema kali ini. Dan semoga selanjutnya, lomba-lomba selanjutnya Salsa bisa lebih berprestasi lagi. Amin. Semoga untuk dekat-dekat ini bisa menjuarai lombanya juga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari episode Posnema kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posnema siap berbagi kebaikan. Salut